Jumpa kembali dengan saya Ronald bin Ham. Di video ini saya akan tunjukkan contoh template untuk keperluan presentasi sidang skripsi yang baik dan juga menarik. Salah satu kriteria utama template sidang skripsi yang baik adalah layoutnya dibuat untuk mudah disesuaikan dengan konten-konten presentasi sidang skripsi. Anda boleh perhatikan ya, ini adalah contoh template PPT yang layoutnya memang dibuat untuk keperluan sidang skripsi. Di slide pertama ini ada judul, kemudian ada slide transisi. Jadi slide transisi terdiri dari pendahuluan, kemudian ada kajian teori atau kajian pustaka, ada metode penelitian, kemudian hasil penelitian dan juga pembahasan, dan juga penutup. Penutup terdiri dari kesimpulan dan syarat. Kita lihat dulu di bagian pendahuluan ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah dalam sebuah presentasi sidang skripsi maupun seminar proposal itu baiknya dibuat dalam bentuk poin-poin. Ini adalah layout 3 poin. Kemudian ada juga layout yang 4 poin. Artinya kalau Anda perlu 3, Anda bisa pakai 3. Misal Anda perlu 4, Anda bisa pakai yang 4. Misal Anda hanya perlu 2, tinggal dihilangkan saja bagian yang poin ketiganya. Hingga klik Save Format Selection Pane. Lalu bagian yang tereksi diklik, otomatis langsung disembunyikan. Kemudian ada juga layout untuk rumusan masalah. Rumusan masalah dalam skripsi itu bisa hanya satu rumusan. Bisa hanya satu saja. Namun bisa juga lebih dari satu. Contohnya seperti ini. Ini layout yang lebih dari satu. Ada 4 rumusan masalah. Jadi kalau Anda nanti perlu 4 rumusan masalah, Anda bisa pakai layout ini. Misal Anda hanya perlu 3, Anda tinggal sembunyikan yang poin keempat. Klik Selection Pane. Anda perhatikan di bagian sini yang terseleksi, silahkan diklik. Otomatis langsung disembunyikan, tinggal nanti Anda sesuaikan penempatannya. Seperti ini. Ini contoh ya. Jadi layoutnya memang dibuat untuk memudahkan pengguna, dalam hal ini adalah yang akan melakukan presentasi sidang. Kemudian ada batasan masalah juga. Lalu ada juga layout tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada yang menggunakan icon, ada yang menggunakan foto. Kemudian ada juga manfaat penelitian, ada manfaat praktis dan juga teoritis. Lalu bagian kajian teori, jadi nanti ini bisa diisi dengan teori-teori yang digunakan, tinggal dipilih saja. Ada juga penelitian yang berkaitan. Di sini ada 6 poin. Misal Anda hanya perlu 4 poin, nanti tinggal disembunyikan saja yang bagian ke-5 dan ke-6. Selain itu ada juga kerangka pemikiran. Ada juga hipotesis. Ada yang satu hipotesis, ada juga yang hipotesisnya lebih dari satu. Jadi nanti bisa dipilih. Misal hipotesisnya 2, ya tinggal disembunyikan saja yang bagian ketiga. Kemudian ada metode. Di sini ada prosedur, kemudian ada pelaksanaan penelitian, kemudian ada jenis penelitian, populasi, sampel, kemudian ada metode pengumpulan datanya. Kalau hanya satu instrumen bisa pakai layout ini, kalau 2 instrumen bisa pakai layout yang ini pakai icon, yang ini pakai foto. Kalau 3 bisa pakai layout ini ataupun yang ini. Kemudian juga bisa menggunakan layout yang ini, tergantung kebutuhannya. Kemudian ada teknik analisis data. Ada yang hanya satu, ada juga yang beberapa poin. Kemudian ada hasil penelitian. Di sini untuk hasil penelitian, misal mau menggunakan chart, sudah ada chart yang bisa dipakai. Ini ada grafik kolom, kemudian ada grafik bar, ada grafik untuk hasil pretest post-test.
Ada juga yang lain, kemudian pie chart juga ada, kemudian tabel juga ada. Ini untuk layout-layout di hasil penelitian dan juga pembahasan. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kemudian saran. Kemudian ada terima kasih. Itu adalah layout-layout untuk keperluan presentasi sidang skripsi. Kemudian yang tak kalah penting, ketika Anda menggunakan template, pastikan templatenya itu mudah diedit. Karena template dibuat dengan satu tujuan supaya mudah digunakan oleh siapa saja. Contoh, apakah template ini bisa diedit? Mudah diedit? Sangat mudah diedit. Misal Anda ingin edit nih, foto. Anda tinggal klik kanan, change picture, from a file. Selanjutnya Anda tinggal masukkan foto penggantinya. Diklik lalu insert. Selanjutnya tinggal diposisikan saja seperti ini. Fotonya sudah terganti. Kemudian di sini di slide 3 ya, di template slide 3 ini juga mudah diganti. Caranya sama, klik kanan, change picture, from file. Pilih foto penggantinya lalu klik insert. Otomatis langsung terganti. Dan bentuk fotonya langsung menyesuaikan. Sehingga ini akan sangat membantu, akan sangat memudahkan karena tidak perlu melayout sendiri dari awal. Jika ingin mengatur posisi penempatan objeknya, tinggal klik picture format, crop, lalu kita bisa geser seperti ini. Kita atur seperti ini boleh. Lalu kalau untuk mengedit tulisan ya tinggal diklik pada tulisannya saja. Kemudian dihapus. Kemudian silakan masukkan tulisan baru. Kalau ingin dikecilkan, diseleksi. Kemudian kita bisa kecilkan. Contohnya seperti ini ya. Jadi harus mudah diedit. Termasuk mengedit warna. Ini template mudah diedit. Saya akan tunjukkan. Misal kita ingin ganti warna, kita bisa langsung klik this time. Klik di bagian sini, colors. Lalu kita bisa menggunakan tema warna yang tersedia. Misal saya mau ganti dengan warna yang ini, tema warna yang ini, tinggal diklik saja. Maka semua slide itu warnanya akan berubah, langsung menyesuaikan. Dengan menggunakan template seperti ini tentu tidak akan menyulitkan Anda. Kemudian untuk mengedit ikonnya juga harus mudah. Untuk mengedit ikon, caranya Anda bisa klik kanan, kemudian change picture from a file. Kemudian silakan masukkan ikon penggantinya. Contoh seperti ini. Kalau kita ingin ganti warnanya, tinggal klik picture format, color, lalu kita ganti. Seperti ini. Kemudian kalau mau mengedit grafik, klik pada grafik, start design, edit data. Kemudian akan muncul pop-up seperti ini. Selanjutnya tinggal diganti saja. Bagian kategorinya ini bisa diubah. Misal saya mau ubah, tinggal diubah saja. Anda perhatikan ya, di bagian sini sudah terganti. Kemudian kalau Anda mengubah angkanya, otomatis di sini langsung menyesuaikan. Anda perhatikan ya, langsung menyesuaikan. Misal Anda ingin menambahkan, di sini kan ada 5, Anda ingin buat 6, tinggal diklik bagian pojok, geser ke bawah. Lalu ditambahkan saja.
otomatis akan ada kategori baru. Kalau Anda hanya perlu 4, tinggal diklik geser ke atas. Otomatis di sini langsung menyesuaikan jadi 4. Itu cara mengedit grafiknya. Jadi harus dipastikan ketika Anda menggunakan template yang Anda gunakan itu fotonya harus mudah diedit. Icon harus mudah diedit, warna harus mudah diedit, tulisan harus mudah diedit, grafik harus mudah diedit. Termasuk tabel juga harus mudah diedit. Misal di sini kan ada tabel nih. Anda hanya perlu 7 kolom. Anda bisa seleksi yang 8, 9, 10. Lalu klik kanan. Setelah itu Anda klik di bagian sini. Delete. Lalu klik yang ini. Otomatis 8, 9, 10 akan terhapus. Hingga nanti disesuaikan. Misal Anda perlu di sini ada 3 kategori. Anda tinggal masukkan saja kategori yang ketiga. Klik kanan, insert, kemudian insert sebelah kanan. Sebelah kanannya. Kemudian kita tambahkan. Lalu kita isikan angka-angkanya. Semudah itu. Jadi itu tadi adalah karakteristik template PPT sidang skripsi yang baik. Selanjutnya harus dipastikan juga ketika Anda menggunakan template PowerPoint, komposisinya juga pas. Di sini komposisi termasuk font yang digunakan harus sesuai. Kemudian warna juga harus enak dilihat. Kontrasnya juga harus terjaga. Tata letaknya, layoutnya. Anda perhatikan di sini tata letaknya, perataannya, rata kirinya lurus, rapi. Di sini juga ditempatkan dengan penempatan yang baik, rapi, enak dilihat. Jadi tidak acak-acakan. Itu tadi adalah contoh PPT untuk presentasi sidang skripsi yang baik dan juga menarik. Jadi ketika Anda kesulitan membuat slide untuk presentasi sidang skripsi maupun seminar proposal, Anda boleh menggunakan template. Karena template itu akan memudahkan, akan menghemat waktu, terlebih untuk Anda yang memang belum menguasai ilmu desain dan belum terlalu mahir menggunakan PowerPoint. Dan template bisa Anda dapatkan dari manapun. Namun jika Anda tertarik menggunakan template yang saya tunjukkan ini, linknya sudah saya sediakan di deskripsi. Dan template ini juga sudah disertai tutorialnya ya. Jadi ada tutorial secara khusus yang sudah kita sertakan ketika nanti Anda mendownload templatenya. Baik. Demikian ya untuk informasi terkait contoh template PPT untuk keperluan presentasi sidang skripsi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya yang lain. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial saya yang lain. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya yang lain.